Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. First, let me introduce myself. My name is Mr. Randi Ragista and I will be your math teacher this year. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama Mr. Randi Ragista, Mister yang akan menjadi guru math kalian tahun ini. Okay, how are you guys? Bagaimana kabar kalian saat ini? Mister harap kalian sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa kalau kalian keluar rumah selalu memakai masker dan sering-sering cuci tangan agar kalian terhindar dari penyakit. Okay, kita mulai ya pelajaran math pagi hari ini. Kita akan mempelajari tentang whole number atau dalam bahasa Indonesia keseluruhan angka. Oke, kita akan mempelajari numbers up to 100,000 atau dalam bahasa Indonesia ratusan ribu. 100,000. Okay, what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? We will learn about place value and English numeral. Kita akan mempelajari nilai suatu digit angka menurut tempatnya dan cara English dan English numeral, cara penulisan angka dalam bahasa Inggris. Okay, in place value there is 10,000 atau puluhan ribu. Berikutnya ada thousand atau ribuan. Berikutnya ada hundreds atau ratusan. Berikutnya ada tens atau puluhan. Nah, yang terakhir ada ones atau satuan. Nah, there in place value there is 10,000, thousand, hundreds, tens, and ones. Ada yang dinamakan puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, mungkin kita belajar dari yang terkecil dulu, place value-nya. Bentar. Place value itu, bisa jelasin dulu. Place value itu adalah the value of any digit depends on its place value. Jadi nilai suatu digit angka berdasarkan dalam posisinya di place value itu. Dan place value is based on multiples of 10 as follow. Jadi place value itu berdasarkan pelipatan 10. Nih, Mister ada contoh. Mister kasih contoh. Ada angka 7, 4, 5, 1, and 3. 74,513 atau dalam bahasa Indonesia 74.513. 74.513. Nah, ini kenapa Mister bedain warnanya? Karena agar memudahkan kalian membedakan yang mana yang 10,000, mana yang 1,000, mana yang 100, mana yang tens, mana yang ones. Nih, Mister ada tabel. Nah, the red one, number 7. Number 7, place value-nya itu 10,000 atau puluhan ribu, melambangkan puluhan ribu. Nah, next one is number 4. 4 is yellow. The yellow one is this, the thousand atau ribuan, melambangkan ribuan. Number 4 itu. Berikutnya number 5 atau melambangkan hundreds atau ratusan. Nah, berikutnya number 1. Number 1 itu melambangkan tens atau puluhan. Nah, number 3 itu melambangkan ones atau satuan. Nah,
Jadi nanti kalian akan belajar 10,000, thousand, hundreds, tens, ones. Oke, next. English numeral atau penulisan angka dalam bahasa Inggris. Nah, dan untuk penulisannya kita mulai dari yang kecil dulu, yaitu ones atau satuan. Mungkin kalian udah paham, udah tahu satuan-satuan dalam bahasa Inggris itu, angka dalam bahasa Inggris itu gimana, bahasa Inggrisnya gimana. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, uniknya dalam bahasa Inggris, penulisan belasan termasuk mirip sama kayak satuan, harus digabung. Nah, di belasan itu ada tens, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Nah, uniknya kalau belasan kalian tinggal tambahin tin di belakangnya. Tin. Misalkan kalian ingin menulis angka 16 apa? 6 dulu. 6 bahasa Inggrisnya apa? 6. Nah, tinggal kalau mau nulis 16 berarti kalian tinggal tulis tin di belakangnya. Jadi 16. Jadi 16, 16. Misalkan contoh lagi kalian ingin menulis angka 18. 8 itu apa bahasa Inggrisnya? 8. Nah, kalau 18 jadi tinggal tambahin tin di belakangnya. Jadi 18. Nah, bedanya kalau misalkan di belasan, angka 11, 12, 13, dan 15 itu berubah tulisannya. Jadi, kalau misalkan kalian ingin menuliskan angka 12, jangan kalian tulis 12. Jadi nanti kalian berubah jadi 12 atau 12 dalam bahasa Inggris. Misalkan kalian ingin menuliskan angka 13, kalian jangan nulis 13, jadi nanti berubah jadi 13. Dan juga sama dalam 11 itu kalian ntar nulisnya harus 11, jangan 10 beda, nanti berubah artinya. Jadi kalian harus nulisnya 11. Nah, berikutnya setelah satuan ada yang dinamakan tens atau puluhan. Nah, puluhan itu mirip sama kayak belasan, tapi bedanya kalau belasan kan itu belakangnya tambahin tin. Nah, kalau puluhan itu tinggal tambahin ty di belakangnya. Misalkan kalian ingin menulis angka 60. 6 itu bahasa Inggrisnya apa? 6. Nah, kalau mau jadi 60, tinggal tambahin ty di belakangnya, jadi 6t. Terus kalau mau 70 jadi 7t. 80 jadi 8t. Nah, sama kayak yang di atas tadi. Misalkan kalian ingin 20, jangan tulisnya 2t, jangan, berubah dia angka 20 jadi 20t. Nah, 30 sama jadi 30t. Terus kalau 40 juga sama, berubah u-nya dihilangin jadi 4t. Dan seterusnya. Nah, habis itu setelah tens atau puluhan, kalian akan mempelajari tuh, Mister ada catatan nih, bentuk akhiran t itu artinya puluhan. Kalau akhiran tin itu artinya belasan. Tadi yang udah Mister jelasin. Oke. Berikutnya ada hundreds atau ratusan. Ratusan itu kan 100. Nah, penulisannya gampang kalau ratusan. Kalian tinggal ingat tadi satuan itu ada angka berapa aja. Ntar kalian tinggal di akhirnya tinggal tambahin 100. Misalkan kalian ingin menulis angka 500. 5 itu apa bahasa Inggrisnya? 5. Nah, kalau 500 jadi nanti tinggal tambahin 100 di belakangnya. 500. Misalkan kalian ingin menulis angka 300, 3 bahasa Inggrisnya apa? 3. Nah, 3 tinggal tambahin 100 di belakangnya jadi 300. Dan begitu seterusnya sama, tinggal tambahin 100 di belakangnya. Nah, berikutnya habis setelah 100
ada yang dinamakan thousand atau ribuan. Nah, untuk penulisan ribuan juga sama kayak hundred, kayak ratusan, tinggal belakangnya kalian ubah, jangan hundred jadi thousand belakangnya. Misalkan kalian ingin menulis angka nih 4000, 4000 itu 4 apa bahasa Inggrisnya? 4. Tinggal kalau jadi 4000 kalian tinggal tambahin thousand di belakang jadi 4000. Terus misalkan kalian ingin menulis angka 7000, 7 apa bahasa Inggrisnya? 7. Nah, tinggal tambahin thousand di belakang jadi 7000. Begitu seterusnya. Terakhir 10,000 atau puluhan ribu. Di puluhan ribu sama kayak yang tadi sebelumnya, di ribuan bedanya kalian sebut puluhannya dulu, puluhannya berapa, baru disertai dengan angka tulis bahasa Inggris dari ribu. Misalkan kalian ingin menulis angka 60.000. Nah, 60.000. Jadi yang diartiin dulu 60-nya itu dalam bahasa Inggris tadi yang udah di Mister kasih tahu di puluhan. 60 apa bahasa Inggrisnya? 60 itu bahasa Inggrisnya 60. Nah, kalau 60.000 jadi 60 tambahin thousand, 60,000. Terus misalkan kalian ingin menulis angka 30.000, 30 dulu diartiin bahasa Inggris. 30 itu apa bahasa Inggrisnya? Thirty. Terus kalau jadi 30.000 jadi 30,000 gitu seterusnya. Gampang kan? Coba Mister kasih contoh. Mister ada contoh angka nih. Angkanya 25,621 atau dalam bahasa Indonesia 25.621. Gimana kalian cara menulis bahasa Inggrisnya? Pertama-tama kalian biar lebih gampang kalian uraiin dulu nih. Angka ini, angka 2 itu place value-nya itu yang angka berapa? 10,000. 5 itu melambangkan place value-nya itu berapa? 5.000 atau 5,000. Terus angka 6 ini melambangkan apa? Ratusan. Jadi nanti 600. Terus 2 itu apa? Puluhan. Jadi 20. Terus 1 itu apa? Satuan. Jadi tinggal tulis 1 nih. Misalkan Mister tulis. Jadi 20,000 plus 5,000 plus 600 plus 20 plus 1 yang tadi Mister jelasin. 20,000 plus 5,000 plus 600 plus 20 plus 1. Nah, setelah udah dapat angkanya nih, kalian di bahasa Inggris ini satu-satu. Pertama dari angka pertama ini nih 20.000 apa bahasa Inggrisnya? 20 dulu diartiin bahasa Inggris. Jadi 20,000 nanti tulisnya 20,000 plus 5,000 plus 600 plus 20 plus 1. Nah, jadi kan dapat nih 20,000 plus 5,000 plus 600 plus 20 plus 1. Nah, untuk penulisan bahasa Inggrisnya, kalau misalkan kalian udah ada di sini 1000, terus berikutnya juga ada 1000, nanti kalian butuhnya cuma 1,000 aja. 1000 yang di awal dihapus. Jadi nanti kalian tinggal tulis 25,600 n. Kenapa ada n di sini? Karena ketentuan dalam bahasa penulisan angka dalam bahasa Inggris setelah kata 100 itu ada kata n. Jadi nanti 25,621. Tulisannya begitu nanti. 1000 yang di depan ini hilang, yang digunain yang di belakang aja nih. Jadi 25,000 yang ada di atas ini 1000 diturunin 25,621. Nah, Mister ada satu contoh lagi nih.
51.315, 51.315. Nah, untuk sama kayak tadi caranya, kalian uraikan dulu. Ini melambangkan apa place value-nya, ini melambangkan apa place value-nya, 3 melambangkan apa place value-nya, 1 melambangkan apa place value-nya, 5 melambangkan apa place value-nya. Baru deh nanti kalian dapat ini 50,000, 1,300 plus 15. Kenapa Mister tulisnya nggak 10 plus 5? Karena tadi yang udah Mister jelasin, 15 itu nanti dalam bahasa Inggris penulisannya di apa namanya, penulisannya disatuin. Jadi nanti kalian artiin dulu nih satu-satu. Jadi ini 50,000 plus 1,000 plus 300 plus 15. Nah, sama kayak yang di atas, kan ini udah ada kata 1000, ini udah ada kata 1000. Jadi yang digunain yang di belakang aja, 1000 yang di depan dihapus. Jadi nanti penulisannya 51,300. Ingat, setelah kata 100 tadi ada kata apa? N. Jadi 315. 51,315. Oke, ngerti sampai sini? Kalau misalkan ada yang belum ngerti, Mister kasih contoh satu lagi deh, terakhir. There is 13,705. Oke, penulisannya nanti diuraiin dulu caranya. Misalkan ini jadi satu itu flash value-nya berapa, 3 itu flash value-nya berapa, kita uraiin dulu. Jadi ini 1 itu 10,000, 3 itu 1,000, 6 itu 100, 0. Kenapa 0? Karena puluhannya nggak ada kan, dia langsung satuan. Jadi 0 plus 0 plus 5. Nah, udah kan dapat begini. Kalau udah dapat begini, tinggal diartiin lagi kayak yang di atas satu-satu. Ini apa? 10,000 plus 3,000 plus 700 plus 5. Kenapa zeronya? Zero kan udah itu 0, jadi nggak perlu kalian tulis lagi, tinggal kalian tulis angka yang ada, yaitu 5 atau 5. Nah, ingat tadi penulisannya sama yang di atas, 1000 ini ada, 1000 ini ada, jadi 1000 yang di awal itu dihapus. Nah, terus juga nanti kalian nulisnya jangan 10,3. Ingat, kalau belasan disatuin penulisannya 13. Jadi 13 itu bahasa Inggrisnya apa tadi? 13. Nah, jadi nanti kalian tulisnya 13,705. Di 13.705. Oke, ngerti sampai sini? Oke. Nah, ini ada catatan yang tadi saya Mister kasih tahu nih. Setelah kata 100 itu harus ada kata N dalam penulisan bahasa Inggris. Karena kenapa Mister kasih catatan di sini? Karena masih ada banyak dari kalian N itu setelah 1000 itu ada yang masih pakai N, padahal yang ada kata N itu hanya setelah kata 100. Oke, ngerti sampai sini? Oke, selanjutnya Mister akan kasih kalian tugas. Nah, tugasnya itu kalian harus kerjakan karena sebagai bukti bahwa kalian sudah hadir pada pertemuan saat ini. Dan jadi nanti kalau kalian udah mengerjakannya, Mister akan periksa tugasnya itu seminggu sebelum PTS, karena buku kalian itu akan Mister kumpulkan. Jadi untuk sekarang nggak Mister kumpulkan, karena untuk minggu-minggu berikutnya kalian pasti masih akan menggunakan buku tersebut. Jadi bukunya itu Mister kumpulkan seminggu sebelum PTS. Oke, mengerti? Oke, nah tugasnya itu ada di lesson 1, page 11, number 3, 4, 5, and 7. Jadi di lesson pertama
halaman 11. Coba kalian sekarang buka halaman 11. Nah, kalau sudah dibuka, lingkarin tuh number 3, 4, 5, and 7. Nomor 3, 4, 5, dan 7. Oke, berikutnya ada di lesson 2, page 13. Lesson 2, halaman 13. Untuk nomornya, number 2, 3, 4, 6, 7, and 9. Di nomor 2, 3, 4, 6, 7, dan 9. Oke, sudah dicatat. Nah, berikutnya lesson 3, page 17. Lesson 3, halaman 17. Untuk lesson 3, number 3, 4, and 6. Nomor 3, 4, dan 6. Nah, oke, itu saja yang dikerjain. Nah, untuk cara pengerjaannya, Mister juga jelasin nih. Pertama, how to do number 3. How to do number 3, gimana cara mengerjakan nomor 3. Halaman 11, nih Mister jelasin. Nah, untuk pengerjaan nomor 3 itu, kalian lihat angka yang ada di atasnya ini nih. Angkanya itu kan 12,059. Nah, kalian tinggal tulis angka 1 ini menunjukkan apa tempatnya. Misalkan angka 1 itu menurut kalian itu angka puluhan ribu. Puluhan ribu itu apa bahasa Inggrisnya tadi yang Mister udah jelasin? Nah, puluhan ribu itu adalah 10,000. Berarti nanti tinggal tulis 10,000. Berikutnya, nomor 2. 2 itu menunjukkan apa? Dalam dalam kata-katanya. Angka ribuan. Nah, ribuan itu apa bahasa Inggrisnya? Ya, benar, ribuan itu thousand. Berarti nanti tinggal tulis di sini di atasnya. Thousand. Oke. Nah, 0. 0 ini apa? Menunjukkan posisi apa? Ratusan. Ratusan itu apa bahasa Inggrisnya? Hundred. Nanti tinggal tulis hundred di atasnya. Gitu juga seterusnya. Kalian tinggal itu tulis. Nah, berikutnya how to do number 4 and 5. Bagaimana cara mengerjakan nomor 4 dan 5 di halaman 12. Nah, untuk nomor 4, what is the number in word? Jadi, kalian tinggal tulis bahasa Inggris dalam tulisannya gimana, angka-angka yang ada di tabelnya. Misalkan kalian kalau dalam bahasa Indonesia kan kalian tahu ini 56.817. Jadi nanti kalian tinggal tulis bahasa Inggrisnya dalam tulisan 56,800 n. Jangan lupa setelah 100 ada kata n. 817. Oke. Jadi nanti kalian tinggal tulis bahasa Inggrisnya untuk nomor 4 sama kayak ini nih. Kan udah ada tulisannya. Jadi nomor 5 itu kebalikan dari nomor 4. Nomor 5 kan udah ada nih tulisannya. Jadi tinggal ditulis angkanya di sini di bawah kotaknya. 10,000. Berarti 10,000 itu berapa? 10,000-nya itu menunjukkan angka berapa di sini. Terus 1000-nya berapa angkanya. Terus 200. 200 berarti di sini tulisnya apa? Angka berapa? Terus di sini tens-nya itu menunjukkan angka berapa di 70. Terus 3 itu dalam satuan gimana tulisannya? 3. Tulisan angkanya aja berarti yang nomor 5. Jadi nomor 4 itu tulisan bahasa Inggrisnya, nomor 5 itu tulisan angkanya saja, digit angkanya saja. Gitu cara pengerjaannya. Berikutnya, cara mengerjakan nomor 2 halaman 14. Untuk cara mengerjakannya, kalian lihat angka yang ada di sini di atasnya ini nih. The digit 5 is in the titik place. Angka 5 mana? Angka 5 ini menunjukkan apa? 10,000. Jadi ntar tinggal tulis 10,000
place. Tinggal tulis 10,000 berarti. Terus yang bawahnya the digit 5 stands for apa? Sama, tinggal tulis 10,000. Tapi di dalam angka angkanya itu kalau 10,000 jadi 50,000. Jadi ntar tinggal tulis angkanya aja 50.000. Nah, terus yang bawahnya the value of the digit 5, nilai dari angka 5. Nilai dari angka 5 itu angka apa? 10,000, sama kayak yang atas berarti yang pertama. Jadi tinggal tulis 10,000. Ngerti? Oke, nah yang bawahnya juga sama yang atas, tinggal kalian ikuti. Oke, Mister nggak kasih contoh lagi, karena yang atas sudah Mister kasih contoh ya. Jadi kalian kerjakan sendiri yang bawahnya. Berikutnya, nih, which is itu how to do number 3 and 4, page 17. Cara mengerjakan nomor 3 dan 4 halaman 17. Cara mengerjakannya gampang. Which is greater? Greater itu apa? Nih, Mister udah kasih contoh, udah kasih catatan. Greater itu artinya lebih besar. Smaller itu artinya lebih kecil. Jadi nanti which is greater? Greater itu apa tadi? Lebih besar. Jadi mana? Yang A misalkan, yang lebih besar itu angka yang depan atau angka yang belakang? Kalau misalkan menurut kalian angka yang depan yang paling besar, tinggal dilingkarin aja. Mister maunya kalian lingkarin aja angkanya. Yang greater yang mana? Begitu juga untuk yang B, C, dan D. Tinggal dilingkarin. Which is greater? Mana yang lebih besar angkanya. Terus nomor 4 itu kebalikannya. Smaller itu apa? Lebih kecil. Jadi angka mana yang lebih kecil? Misalkan yang A, angka yang kecil itu angka yang depan atau angka belakangnya? Kalau misalkan menurut kalian angka depannya yang lebih kecil, tinggal lingkarin angkanya. Yang kecilnya itu, angka yang mana? Misalkan ini, tinggal dilingkarin. Begitu juga yang B, which is smaller, mana yang kecil dari angka depan sama angka belakangnya, mana yang besar? Angka di depan sama angka yang di belakang nih. Oke? Paham dari sini? Oke, berikutnya how to do number 6, page 18. Bagaimana cara mengerjakan nomor 6 halaman 18? Cara pengerjaannya berarti arrange the following number. Arrange itu artinya susun. Jadi kalian susun angkanya. Angkanya begin with the smallest. Dimulai dari angka yang smallest tadi apa tadi? Lebih kecil. Jadi dari angka yang terkecil. Misalkan nih yang A, di sini kan ada 3 angka nih, ada 9.456, ada 73.842, sama 30.512. Jadi kalian tinggal disusun, ditulisnya di sini aja di sebelahnya dari yang terkecil. Misalkan menurut kalian angka terkecil ini 9.456, tulis angka pertamanya itu, terus koma, mana lagi yang disusun dari yang terkecil, pokoknya sampai angka terbesar berarti. Begitu juga yang B dan C, cara pengerjaannya begitu. Sama kayak yang A. Oke, paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, terima kasih sudah, thank you for your attention. Terima kasih sudah memperhatikan Mister. Jadi jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Mister. Terus untuk tugasnya, Mister harap kalian mengerjakan semua, karena ini sebagai bukti kalau kalian udah hadir pada pertemuan ini. Jadi nanti Mister akan kumpulkan bukunya seminggu sebelum PTS. Kenapa Mister ngumpulinnya seminggu sebelum PTS? Karena minggu berikutnya setelah ini kan kalian masih mengerjakan tugas-tugasnya tuh. Jadi Mister maunya sebelum PTS, habis itu baru Mister balikin lagi pas PTS, pas PTS berlangsung. Jadi begitu aja.
yang dapat Mister sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.